Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun berada, bertemu lagi di podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Alhamdulillah telah hadir bersama dengan kita Bapak Haji Suyanto SAG. Dan tema kita pada kesempatan podcast yang luar biasa ini adalah Haji dan Umroh. Ya, berdasarkan dengan tusinya beliau yang pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang haji dan umroh di Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Kementerian Agama nanti tahun depan udah pisah ya Pak ya? Iya, dengan haji dan umroh. Baik, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak dengan khalayak ramai yang mendengarkan kita di podcast Kemenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung yang telah menyelenggarakan dan melaksanakan podcast salah satu daripada untuk informasi kepada masyarakat di Kabupaten Belitung. Nama saya Haji Suyanto SAG. Sehari-hari saya adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Belitung yang sekarang sudah ada pusat layanan haji terpadu gedungnya terkait dengan pelayanan haji dan umroh di Kabupaten Belitung. Ini ya Pak Lele, Ya. saya dari 2018 sampai sekarang di seksi penyelenggaraan haji dan umroh ya. Sebelumnya udah melalang buana di KUA, dikasih Urais, Bimas ya, sampai dengan haji sekarang. Alhamdulillah haji di Kabupaten Belitung semakin tahun ke tahun makin berkembang baik ya, makin jumlahnya meningkat. Tujuh perkenalan singkatnya biar lebih penasaran, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di kesempatan momen yang berharga ini. Pak, bisa dijelaskan apa saja hal baru yang perlu kita pahami tentang tugas, fungsi, dan nomenklatur Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang? Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa DPR RI telah menyetujui perubahan ketiga terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Salah satunya adalah menyetujui terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh yang pada tanggal 8 September 2025 kemarin Pak Presiden kita sudah melantik Menteri Haji dan Umroh, yaitu Pak Gus Irfan dan juga wakilnya Pak Daniel ya. Alhamdulillah. Sehingga dengan dilantiknya Pak Menteri Haji dan Umroh, maka secara otomatis penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang akan datang tidak lagi ditangani atau dilaksanakan proses pemberangkatan dan pemulangannya ya. Jadi sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh yang baru. Sekarang memang sudah ditata terkait dengan pengalihan aset, terkait bangunan pelayanan pusat pelayanan haji terpadu, umroh terpadu di seluruh Indonesia dan juga terkait dengan aset BUMN dan juga pegawai. Jadi insya Allah 2025 akhir 2025 ini semua itu terkait pelimpahan aset, pegawai dan sebagainya sudah diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umroh ya. Yang mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Ini terkait dengan proses tersebut ya. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi tentang fungsi, tugas, dan nomenklatur Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang itu 2026 sudah berada di kementeriannya masing-masing. Ya, betul. Dan juga ini sudah dijawab juga tadi Pak di poin, sebenarnya pengen ditanya di poin kedua, tapi poin pertama juga sudah menjawab bagaimana posisi aset haji dalam pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Kan sudah dijawab juga, nanti kan di jawaban yang pertama, di poin yang pertama.
Kalau menurut Bapak ini mungkin ada tambahan Pak terkait posisi aset haji dalam pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji ke depan? Ya, ya secara otomatis maka aset BMN Haji dan Umroh di Kementerian Agama Kabupaten dan juga provinsi dan pusat itu nanti akan beralih menjadi aset, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, termasuk juga asrama haji ya semuanya. Jadi terkait nomenklatur Kementerian Haji dan Umroh, kita masih menunggu posisi terbitnya nomenklatur itu. Kalau dulu itu peraturan Menteri Agama terkait haji dan umroh. Sekarang kita masih menunggu terkait dengan peraturan Menteri Haji dan Umroh yang baru, terkait juga regulasi-regulasi lain ya, termasuk nomenklatur nanti. Sehingga apakah nanti di kabupaten, juga di provinsi bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya semacam kepala kantor ataukah UPT, nanti kita masih menunggu terbitnya itu ya. Ini ada pertanyaan yang luar biasa menariknya juga Pak. Setelah dilantiknya Menteri Haji dan Umroh yang baru, menurut Bapak arah kebijakan Haji dan Umroh 2026 ini akan seperti apa? Kita berharap tentu saja berkeinginan sama-sama ya. Dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh ini, mungkin arah kebijakan terkait penyelenggaraan, pemberangkatan, pemulangan jemaah haji, itu tentu indeks kepuasan jemaah haji yang sekarang sudah 86, sekian persen ya. Nah, itu sudah bagus. Ini lebih meningkat lagi, insya Allah. Berharap. Termasuk pelayanan hal yang lainnya juga di sana seperti itu. Terkait juga ya pelayanan kita, karena mengurus jemaah haji 221.000 di waktu ibadah yang sama, memang perlu komitmen sama-sama untuk sukses ya. Karena Kementerian Haji dan Umroh ini atau Haji Umroh ini, termasuk haji, ini ada 8 kementerian lembaga yang sama-sama bersatu padu ya, berkolaborasi. Ada Kementerian Haji dan Umroh, tentu saja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi ya, kemudian juga Kementerian TNI dan Polri ya, tentu saja. Dan juga yang paling pokok sebagai sektor adalah Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang baru nantinya ya. Sebenarnya. Baik, seperti itu ya. Berarti kebijakan-kebijakan ini sementara untuk di tahun 2025 masih berada di bawah Kementerian Agama. 2026 nanti Kementerian Haji dan Umroh akan bersinergi dengan 8 kementerian-kementerian yang lain. Untuk kuota haji di 2020 untuk kuota haji di 2026 khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kira-kira berapa jumlah yang diberikan dan bagaimana pembagian untuk Kabupaten Belitung itu sendiri, Pak? Ya. Regulasi kita masih kota provinsi. Jadi kita mendapatkan 1051 orang ya. Nah, itu setiap tahun. Jadi kebetulan Belitung untuk tahun 2026 ini yang daftar yang kami terima 29 orang, Pak. 29 orang, jadi 26-nya itu ada reguler dan 3-nya lansia. Dan alhamdulillah kemarin kita Kementerian Agama gerak cepat, kita sudah kumpulkan semua calon jemaah haji untuk 2026 itu terkait pembekalan awal. Terkait satu untuk menyiapkan administrasi mereka. Administrasi surat menyurat terkait pendaftaran hajinya, termasuk KTP, termasuk KK yang sudah paspor, kita cek apakah masa berlakunya masih berlaku atau tidak. Kemudian juga sebagai gambaran bahwa pelunasan tahun 2025 kemarin sesuai dengan Kepres untuk embarkasi PLM itu lebih kurang sekitar 27 sekian juta. Jadi pelunasan itu bukan Kementerian Agama, tapi itu ada
kepres keputusan presiden ya. Nah, jadi seluruh embarkasi berbeda satu sama lain. Tentu detail atau item-item itu ada tim sendiri dari pusat yang merinci, Pak, ya. Nah, terkait dengan bandara, jarak tempuh masing-masing wilayah daerah ke Mekah atau ke Madinahnya, Pak, ya. Semuanya. Jadi sistem keadilan tidak ada ya. Tidak ada hal yang tidak ada hal-hal yang rasanya itu semua menerima. Dari 27, sekian juta itu nanti ada living cost sebesar 750 real atau lebih kurang 1 real itu sekitar 3.008 lah, atau mungkin dalam rupiah kemarin itu sekitar 3.400.000 diambil terima ya masing-masing orang, dan itu diterima di embarkasi ya, atau asrama haji antara. Dari pihak bank biasanya langsung cuma satu-satu dipanggil untuk tanda tangan ya. Nah, itu living cost digunakan untuk selama haji di sana, itu digunakan untuk kebutuhan. Ya, yang tentu saja karena haji kita Indonesia ini haji tamatu, maka harus menyiapkan juga untuk ya biaya damnya, ya, dam nusuknya. Nanti ada aturan tersendiri terkait hal itu, disepakati oleh masing-masing, Pak, ya. Ya, ada 2 cara penyetorannya, boleh melalui bank RAZI, juga boleh melalui koordinator. Ya, mungkin dari sektor nanti di koordinator, atau mungkin dari ketua kloternya gitu kan. Tapi tentu itu semuanya kalau di Belitung kita siapkan mekanismenya amanah, Pak, ya. Nah, kita berikan nama-nama jemaah haji kepada ketua kloternya sampai atau karom atau ketua, dan pada saat nanti pembayaran dam nusuknya, kemudian juga dihadiri sama-sama sehingga waktu pemotongannya divideoin. Divideoin masing-masing satu-satu dibaca, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan kepada jemaah haji Belitung itu bahwa kami ini kok nggak lihat motong gitu kan. Nah, sekarang tidak ada lagi seperti itu, Pak, ya. Nah, ini kita masing-masing kita amanahkan seperti itu dari awal sebenarnya sebelum pemberangkatan. Baik. Ini langsung kita ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Kami sering mendengar istilah murur dan tanazul dalam penyelenggaraan haji. Bisakah dijelaskan arti keduanya dan apakah berpotensi diterapkan secara lebih luas pada musim haji mendatang? Ya, kata-kata murur atau tanazul ini dalam fikih kita itu sebenarnya ada 2, satu untuk waris ya, satu juga untuk ibadah haji. Nah, kalau untuk ibadah haji arti murur itu artinya melewati, lewat atau melewati. Maksudnya adalah pada saat ibadah haji, karena ibadah haji kita ini ada yang lansia yang jika mereka mabit di Mina, di Musdalifah, kemudian mau ke Mina pada malam hari, tanggal 10 Zulhijjah, itu sangat dari sisi kesehatan, mungkin dari pihak dokter, kloter, atau mungkin dari KKI, itu memprediksi bahwa akan terganggu kesehatannya, Pak. Umpamanya seperti ini. Dia jalannya sudah pakai kursi roda atau apa. Itu karena di Musdalifah itu kan pasir, Pak. Kalau pakai kursi roda itu kan sangat riskan untuk didorong. Sehingga ada atau yang sakit, dia pada saat mau melaksanakan rukun sakit. Nah, mau tidak mau dia disafari wukuf ya. Dan juga itu mururnya dari Arafah dia mau ke Mina, dia lewat, Pak, atau berhenti sebentar di Musdalifah, tapi tentu dengan niat ya.
dengan niatnya. Sebab kalau tidak niat, dia nanti bayar dam dia. Iya. Harus dia niat, karena itu adalah wajib haji. Jadi niat, dia sudah Di berhenti Musdalifah. sebentar. Nah, di Musdalifah sebentar, kemudian baru berjalan lagi. Nah, gitu. Karena memang ibadah yang sama di waktu yang sama seluruh Indonesia, seluruh dunia dan juga Indonesia memang itu RPH, rencana perjalanan haji, harus memang beberapa kali biasa, karena kami juga pernah petugas beberapa kali rapat itu dengan sektor dan juga pembimbing ibadah dari Dakar. Itu luar biasa Pak, untuk mengelopkan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana ya. Kadang-kadang juga kita sisir juga sebelum pelaksanaan kita mabit itu, kita sisir juga ke jemaah kita. Dan itu minta data sama dokter masing-masing. Kita ditanya, biasanya jemaah juga kita sarani juga agar mereka nanti, karena puncak haji ini masih banyak nanti, dia belum nanti tawafnya, sa'inya, itu kan perlu fisik yang prima ya, masing-masing para jemaah. Baik. Sebenarnya kalau pengen penjelasan lebih lanjut ya terkait ini panjang sebenarnya, tapi karena waktu kita podcast ini hanya sebentar, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dari seksi teknis, apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu dilakukan agar pemberangkatan dan pelayanan jemaah haji 2026 bisa berjalan lebih baik? Ya, jadi Pak Leli Ingin menjadi petugas haji. ya Amin. tegas boleh, insya Allah ya. Ya, Nah, jadi terkait teknis persiapan yang sudah kita lakukan Kementerian Agama, walaupun 2026 nanti adalah menjadi regulatornya adalah Kementerian Haji dan Umroh, tetapi Kementerian Agama sekarang juga masih tetap melaksanakan terkait juga persiapan jemaah haji ya, terkait data dan semuanya persiapan. Jadi kita kemarin sudah manggil juga persiapan pertama, pertemuan awal, persiapan apa yang mereka butuhkan nantinya. Nah, kemudian yang kedua, kita beri gambaran kepada mereka bahwa memulai kesehatan, kesehatan mereka harus jemaah haji mempersiapkan diri. Nah, umpamanya pagi-pagi ya berjalan pagi, yang minum obat tetap minum obat, kesehatannya dikontrol ya masing-masing. Nah, jadi kemudian juga mereka nanti akan ikut manasik haji sebanyak 10 kali ya, 2 kali di kabupaten, 8 kali di kecamatan. Nah, jadi mereka full dibekali terkait dengan hal-hal yang penting manasiknya, rukun ibadah haji dan larang-larangan selama di sana. 10 kali itu ya Pak? Ya, 10 kali. 2 kali di kabupaten, 3 kabupaten. Biasanya kita melibatkan ke pemerintah daerah ya. Nanti juga terakhirnya pemberangkatannya biasa dilepas oleh Pak Bupati gitu, insya Allah. Baik, kita ke sebelum pertanyaan terakhir ini ya. Tentu teman-teman sekalian jangan lupa like, komen, dan share juga podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Ini pertanyaan terakhir yang menjadi inti dari sebuah pertanyaan ini Pak. Sebenarnya PIJ ngobrolnya panjang, tapi kan nggak bisa karena kita memang terbatas di durasi. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam penyelenggaraan haji 2026 dan bagaimana cara mengatasinya? Kementerian Agama 74 tahun melaksanakan ibadah haji, indeks kepuasan jemaah haji itu semakin lama semakin meningkat ya. Tantangan kita terkait satu adalah terkait jemaah haji yang lansia Pak. Ya. Lansia itu harus yang pertama prioritas untuk melaksanakannya. Makanya Pak Menteri kita ada haji ramah lansia ya, dan disabilitas. Haji ramah lansia dan disabilitas. Itu jadi prioritasnya. Dan yang kedua, prioritasnya terkait juga paling pokok sekali lagi adalah kesiapan memahami ilmu manasik hajinya. Sehingga mereka harapannya adalah mereka menjadi haji yang mandiri, tidak tergantung kepada
eh, anggota regunya Iya. atau Petugas ketua regunya, hajinya. petugas haji, ya, sehingga ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka betul-betul tawafnya udah tahu bacaannya, kemudian sa'inya udah tahu, kesehatan juga mereka udah paham, kan? Sehingga memudahkan tugas. Ya, karena ya ketika nama-nama daftar tetap calon jemaah haji sudah ada, maka mungkin ada yang umur yang 70, 75 kan. Ya kita seperti merawat orang tua sendiri lah intinya ya. Harus banyak melapangkan hati dan lain-lain. Sabar ya tentu. Sabar ya tentu karena orang tua kita ya. Seperti itu Pak ya. Ya, Baik, pemirsa sekalian yang menyaksikan Kementerian Agama podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung, dan alhamdulillah ini sudah dimasuk di segmen terakhir. Ada tambahan aja Pak, bagaimana pesan, bagaimana supaya setiap masyarakat ini bisa berhaji Pak, supaya hajinya bisa diterima dari Allah, dan yang pasti utamanya adalah bagaimana supaya mereka punya pembekalan yang kuat terkait ibadah haji. ya. Pesan kami dari Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh bagi masyarakat yang ingin melaksanakan haji, yang pertama tentu saja ya mendaftar ya. Ya, mendaftar. Mendaftar haji dulu. Mendaftar haji sesuai undang-undang, mendaftar haji itu mulai umur 12 tahun. Mulai umur 12 tahun. 12 tahun ya. Kemudian mempersiapkan mental. Mental bahwa untuk melaksanakan ibadah haji selain ibadah tentu ilmunya. Nah, ilmunya dipelajari karena di sana kan kita ingin semuanya baik ya. Kemudian yang ketiga ini cukup bekal. Cukup bekal berangkat. Maksudnya yang ditinggalkan juga harus kita beri bekal. Nah, sehingga di tanah suci tidak lagi ada HP telepon, masalah-masalah yang ada di tanah air. Jadi semua diikhlasin ya. Dan difokuskan untuk untuk mendekatkan ibadah diri kepada Allah. Jadi kami berharap, juga terakhir kepada masyarakat Kabupaten Belitung, kami berharap untuk melaksanakan ibadah haji yang sesuai regulasi. Jadi kami berharap jangan sampai terjadi jemaah haji Kabupaten Belitung berangkat haji tanpa antri yang tidak sesuai regulasi. Nah, nanti haji kucing-kucingan kata orang saya. Nah, haji takut dengan razia, haji takut dengan berfoto-foto, takut nanti ditangkap di sana karena hukumnya hukum di luar negeri beda dengan hukum dengan kita ya. Ya, kalau haji yang baik, daftar haji yang sesuai dengan aturan, juga menunggu antri. Kemudian juga siapkan ilmunya ya untuk berangkat haji. Jadi itu harapan kita, jangan sampai terjadi nanti warga negara Indonesia dari Kabupaten Belitung umpamanya tahu-tahu nanti ada masalah berangkat haji yang tidak sesuai regulasi. Nah, ini kita harap Pak ya. Harapan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji Sayanto SAG. Beliau adalah kasih umroh dan juga haji, dan informasinya juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share di podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Dan pastinya harapan kita adalah doanya semoga masyarakat Belitung bisa berangkat haji, dan doa kami juga bisa menjadi petugas haji. Amin. Jangan dari banyak orang. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.